Salam. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kepada Tuhan yang telah menghantar kita memasuki minggu 23 setelah Trinitatis ini. Seluruh pendeta dan sintua HKBP Seresot Tanjung Priok menyampaikan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat yang beribadah di rumah. Marilah kita mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Kita saat teduh. Amin. Minggu ini mengingatkan kita Allah Tritunggal yang terus memelihara kehidupan kita dan seluruh ciptaan. Dalam suasana ibadah dari rumah kita masing-masing, marilah kita berseru dengan nyanyian Kami Puji dengan Riang. Di dalam nama Allah Bapa dan dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Yesus, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berkumpul di tempat ini memohon dari segenap hati kami, kuatkanlah iman kami agar dapat memiliki cara hidup yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Jaga dan peliharalah kami sampai pada akhir hidup kami, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan dari titah kelima. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepadamu, kepada Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan pengampunan dosa-dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus,
yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel bagi kita pada minggu ini tertulis dalam 2 Petrus 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Saudara-saudara yang kekasih, inilah sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek dengan ejek-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur itu meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita satukan hati kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas, Shalom untuk seluruh Bapak dan Ibu, bahkan saudara-saudari sekalian yang mengikuti ibadah online dari HKBP Tanjung Priuk. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini diambil dari Mazmur 146 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakan firman Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya dapat mengikuti dari tempat masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, biasanya ketika mensyukuri berkat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, apakah ekspresi pertama yang kita ucapkan kepada Tuhan? Ya, benar. Biasanya adalah puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan dan lain sebagainya. Mazmur 146 ini juga demikian.
Pertama-tama, ekspresi syukurnya adalah haleluya, puji Tuhan, hai jiwaku. Jikalau kita meresapi kata-kata dalam hampir seluruh mazmur, maka kita akan mendapati bahwa pemazmur memberikan ekspresi yang begitu dalam atas rasa syukurnya kepada Tuhan. Kita akan melihat kenyataan hubungan yang begitu dekat antara pemazmur dengan Tuhan, bahkan kedekatan yang sangat intim. Karena disitulah pemazmur benar-benar menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup. Pemazmur menyampaikan segala isi hatinya lewat puji-pujian sebagai buah dari rasa syukurnya atas penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Puji-pujian itu terwujud dalam kata-kata juga perbuatan. Dalam kata-kata tentu ia wujudkan dengan ucapan haleluya dan pujilah Tuhan. Dalam perbuatan ia wujudkan dalam penulisan mazmur ini sehingga dapat dipakai oleh umat di segala zaman untuk memuji Tuhan. Pemazmur mengerahkan umat untuk memberikan kesaksian atas seluruh berkat yang diterimanya dari Tuhan, sehingga mengarahkan umat supaya hanya Tuhan saja yang menjadi keselamatannya. Pemazmur juga mengarahkan umat bahwa memuji Tuhan harus diwujudkan dalam perbuatan. Ada 3 poin yang menjadi renungan bagi kita. Yang pertama, kita memuji Tuhan dengan menjaga seluruh ciptaannya. Kita memuji Tuhan karena Tuhanlah pencipta seluruhnya. Ayat 6 dikatakan, Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Karena itu hanya Dialah yang patut disembah. Allah yang menegakkan keadilan, melindungi orang yang tertindas dan lemah. Sehingga Allah itulah Tuhan untuk selama-lamanya. Tetapi kita melihat bahwa masih ada orang saat ini yang percaya pada roh-roh nenek moyang dan menyerahkan dirinya kepada roh-roh tersebut. Jika kita memahami Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, mengingatkan kita tentang terciptanya dunia ini bukanlah karena pergeseran evolusi atau teori-teori dunia ini. Tuhan menciptakan dunia ini dari yang tidak ada, creatio ex nihilo, yang dipertegas lagi bahwa Tuhanlah yang empunya segala yang bernapas. Oleh karena itu, kita patut tunduk dan memberikan puji-pujian bagi kebesaran Allah, Sang Pemilik kehidupan kita. Nats ini juga mengingatkan kita tentang bagaimana Allah, Sang Pemilik kehidupan, menginginkan kita manusia ini untuk menjaga seluruh ciptaan. Jika kita melihat alam ciptaan, lalu kita takjub, kepada siapakah alamat ketakjuban kita? Kita takjub justru kepada Allah yang menciptakannya. Sama seperti ketika kita takjub melihat lukisan, maka kita akan berpikir siapa seniman yang membuat lukisan itu. Demikianlah ketika kita takjub dan kagum akan alam ciptaan, maka kita akan berpikir tentang karya Tuhan yang begitu luar biasa. Oleh karena itu, jika kita merusak alam ciptaan, disitulah kita telah menghina Tuhan sebagai pencipta. Orang yang selalu memuliakan Tuhan tidak akan merusak ciptaannya. Karena orang yang hendak memuliakan Tuhan akan ia wujudkan dengan menjaga dan merawat ciptaannya. Banyak bencana saat ini terjadi karena perbuatan manusia. Seperti perambahan hutan yang mengakibatkan banjir bandang, tanah longsor, pencemaran lingkungan dengan membuang sampah sembarangan, dan lain-lain sebagainya. Hal-hal tersebut telah membuat puji-pujian manusia kepada Allah menjadi sia-sia. Karena puji-pujian selama ini hanya sebatas di bibir saja. Melalui nats ini kita diingatkan
bahwa puji-pujian itu harus diwujudkan dengan perbuatan menjaga ciptaannya. Poin yang kedua, kita memuji Allah karena Allah yang menolong kita untuk selama-lamanya. Di ayat 3, kita diarahkan supaya tidak menyandarkan diri kepada bangsawan, penguasa, orang pintar, karena mereka adalah manusia biasa yang tidak bisa menjamin keselamatan bagi kita. Karena hanya kepada Allah sesungguhnya tumpuan pengharapan kita. Itu ada di dalam ayat 5. Maksudnya adalah lebih baiklah kita bersandar kepada Allah daripada kepada manusia. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan. Ini adalah pengalaman dari pemazmur ketika ia memilih untuk berlindung kepada Tuhan daripada kepada manusia. Justru di situ ia mendapatkan keselamatan. Pemazmur juga mengingatkan umat Israel saat itu bahwa ketika mereka melawan bangsa Babel lalu meminta bantuan kepada bangsa lain dan bukan kepada Tuhan, justru disitulah letak kehancuran mereka. Namun ketika mereka memohon perlindungan dari Tuhan, justru disitulah keselamatan yang mereka dapatkan. Terkadang sebagai manusia, melihat segala persoalan dunia membuat kita mudah putus asa. Itu karena kebanyakan dari kita masih melihat persoalan tersebut dari mata dunia. Tidak heran jika menghadapi persoalan, maka kita menjadi mudah tergantung pada kekuatan dunia. Jika kita tidak mendapat jodoh, lalu kita datang kepada biro jodoh. Jika kita mau menjadi pejabat, lalu kita datang ke Gunung Kidul. Jika kita mengalami persoalan ekonomi, kita mencari dukun yang dapat menggandakan uang. Jika menghadapi persoalan rumah tangga, justru kita curhat pada orang-orang bukan kepada Tuhan. Masih banyak lagi yang tidak kita sadari membuat kita lebih tergantung kepada dunia daripada kepada Tuhan. Sama seperti ketika pandemi COVID-19 yang menerpa kehidupan kita dan meluluhlantakkan kehidupan ekonomi dunia. Kita menjadi sangat takut akan kehidupan yang tidak tentu. Itu karena kita melihat secara duniawi. Padahal jika kita melihat secara rohani, iman kita akan menguatkan kita dan Tuhan pasti akan menolong melewati masa-masa sulit tersebut. Saat ini karena kita masih bersama-sama menghadapi pandemi ini dengan iman, maka kita lihat bahwa saat ini kita masih bisa mengatasinya. Itu semua karena kita selalu bergantung hanya kepada Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 5 berkata, supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Oleh karena itu, jika kita tidak ingin lemah, maka jangan kita menggantungkan hidup kita kepada dunia ini, melainkan menggantungkan hidup kita kepada Allah. Allah yang menjadi sandaran yang utama agar iman kita kuat dan dapat menghadapi segala persoalan dengan hati yang bijak dan kuat. Poin yang ketiga, kita memuji Allah karena Ia menjadi penolong bagi mereka yang hina dan lemah. Biasanya tidak ada orang yang mau peduli kepada orang yang lemah. Bahkan bisa dikatakan sangat sedikit orang yang mau peduli dengan orang yang miskin dan hina. Jikalaupun ada, tidak seluruh hidupnya diserahkan untuk memperhatikan orang-orang yang demikian. Artinya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengabdikan kehidupannya kepada orang-orang tersebut. Justru manusia lebih suka peduli kepada orang yang kuat, orang yang kaya, karena ia mengharapkan lebih dari mereka. Oleh karena itu, kita perlu mengingat bahwa terkadang kita juga termasuk orang yang hina dan lemah. Orang yang terkadang tidak mau peduli kepada kita, kepada penderitaan kita, kepada kelemahan kita, ataupun kepada diri kita. Hanya Allah yang menjadi dan yang mau peduli di dalam segala persoalan kehidupan kita.
Oleh sebab itu, jemaat yang terkasih, marilah kita senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam segala bentuk situasi kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ketika kami boleh bersama-sama beribadah secara online. Berkati kami selalu, berkati seluruh jemaat-Mu di dalam setiap apapun tugas dan tanggung jawab yang mereka emban. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, kiranya kita semuanya selalu dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Horas.